Di dunia pengiriman logistik via darat di Indonesia, truk adalah salah satu kendaraan yang pasti untuk mengangkut barang logistik tersebut dari satu titik ke tujuan titik lainnya. Dan truk-truk yang mengirim barang logistik ini pasti membawa barang-barang yang bentuknya bermacam-macam, mulai dari bahan makanan, besi-besi bangunan, sampai ada juga yang mengirim bahan bakar ke SPBU yang tersebar ke seluruh Indonesia. Namun karena ada barang bawaan makanan yang dibawa oleh para supir truk ini, pemerintah memiliki wacana tentang memberikan sertifikasi halal buat truk-truk yang beroperasi di jalan raya Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa truk yang berada di Indonesia harus bersertifikasi halal? Dan apa fungsi dari sertifikasi halal ini yang berada di truk tersebut? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal truk halal ini, kita harus tahu dulu apa sebenarnya sertifikat halal itu. Karena selama ini yang kita tahu, halal itu cuma urusan makanan, seperti daging ayam halal, daging sapi halal, dan mie instan halal, dan lainnya. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, sertifikat halal itu udah jadi sebuah ekosistem di kehidupan kita untuk saat ini. Dan sertifikat halal ini bukan cuma soal apa yang dimakan, tapi juga gimana proses makanan itu dibuat, dikemas, disimpan, diangkut sampai ke tangan konsumen. Nah, proses distribusi ini nih yang mulai disorot oleh pemerintah untuk soal transportasi logistik dan kehalalannya. Tapi pertanyaan lain juga pasti akan muncul di pikiran kita. Apa hubungannya sertifikat halal dengan truk-truk pengiriman barang? Kan truk cuma ngirim barang dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Iya kan? Jadi gini, misalnya ada sebuah daging ayam bersertifikat halal dan ayamnya pun juga dipotong sesuai syariat Islam, ditambah kemasannya bersih dan terlihat aman semua. Tapi ternyata waktu diangkut ke supermarket, daging yang bersertifikat halal itu ditaruh di dalam truk bareng dengan barang-barang non halal, seperti daging babi impor atau minuman keras. Dengan kondisi tersebut, status kehalalan daging ayam tersebut langsung seperti apa? Ditambah kalau truknya habis ngangkut barang haram terus langsung ngangkut barang halal tanpa dicuci bersih, dalam istilah halal, halalnya di makanan itu udah nggak sah lagi seperti sebelumnya. Karena daging yang tadinya halal bisa jadi haram hanya karena proses pengangkutannya. Makanya sertifikasi halal untuk truk mulai dianggap penting di Indonesia ini, supaya rantai distribusi barang halal tetap aman dan sesuai syariat Islam yang berlaku di Indonesia sampai ke tujuan. Dan kalau sertifikat halal untuk truk ini nggak bisa diresmikan oleh pemerintah, apakah berpengaruh banget ke kehidupan kita? Jadi faktanya kalau kita ngomong realita di lapangan, banyak banget truk di Indonesia yang asal comot muatan. Misalnya hari ini mereka bawa daging ayam, besok bawa hewan hidup, lusanya mereka bisa bawa kontainer minuman keras untuk diekspor. Dan dari pembawaan minuman keras tersebut gak ada proses pembersihan menyeluruh di dalam bagasi truknya. Ditambah gak ada prosedur standar untuk pembersihan truk-truk yang habis membawa minuman keras ini. Kalau udah kayak gini, gimana bisa jamin kehalalan barang yang diangkut? Apalagi untuk produk makanan dan minuman yang diklaim halal, padahal distribusinya belum tentu bersih dari unsur haram yang ada. Dan ini juga bisa aja berefek ke kita kalau ayam-ayam yang biasa kita makan sehari-hari sebenarnya sudah nggak halal karena proses pengirimannya yang udah terkontaminasi. Walaupun di ajaran agama Islam kita tidak mendapatkan dosa jika kita mengkonsumsi barang yang tidak halal tanpa kita ketahui. Tapi kalau ada truk yang benar-benar sudah bersertifikasi halal, ini bisa membuat kita yakin aman dan nyaman untuk mengkonsumsi makanan yang ada di pasar Indonesia karena ada jaminan sertifikat halalnya. Kemudian selain dari segi konsumen yang merasa aman dan nyaman dengan keberadaan truk halal ini, buat dari segi produsen juga sangat menguntungkan dengan keberadaan truk yang bersertifikasi halal ini. Kenapa bisa? Ya tentu aja bisa karena dengan keberadaan truk bersertifikat halal ini bisa membangun sebuah kepercayaan lebih kepada konsumen-konsumen mereka. Apalagi sekarang konsumen makin kritis tentang suatu produk yang mau dia beli. Dan biasanya mereka nggak cuma lihat label halal di produknya dan langsung beli produk tersebut. Tapi ada beberapa yang nanya ini halal dari mana sampai mana. Dan kalau supermarket atau toko yang menjual produk itu menggunakan truk logistik bersertifikat halal, ini udah pasti jadi nilai plus buat produsen makanan atau minuman tersebut di mata konsumen. Dan para pelayan toko tersebut juga bisa bilang ke pembelinya dengan berkata, produk kami halal dari hulu sampai hilir karena kita menggunakan truk yang bersertifikat halal. Dan ini juga seperti jaminan mutu dari suatu toko ke konsumen yang ngebuat konsumen tidak ragu untuk belanja di toko atau minimarket tersebut. Tapi apakah semua truk yang beroperasi di jalan Indonesia ini harus memiliki sertifikat halal terkait dengan masalah ini? Karena dilansir dari artikel Liputan 6, ada seorang pengamat transportasi yaitu Bambang Haryo Soekarto alias BHS, dia menyebutkan, transportasi seperti truk itu kan selalu bergerak setiap harinya. Arah dan tujuannya pun nggak bisa diketahui oleh pemerintah setiap harinya. Ditambah transportasi logistik juga nggak wajib melaporkan kepada regulator pemerintah setempat setiap mengirimkan barangnya.
Dan selama perjalanan itu, apakah supir truk dan truknya tersebut memenuhi ketentuan halal atau tidak? Nggak ada yang bisa tahu. Bahkan pemilik truk-truknya pun sulit mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh pengemudi. Jadi walaupun bersertifikat halal, tapi dalam perjalanannya tidak bisa dipastikan apakah tetap halal atau tidak. Itu akan sulit menentukan suatu alat transportasi itu masih memenuhi standar kehalalan atau tidak. Ya, walaupun perkataan yang disampaikan oleh Bapak BHS ini ada benarnya juga, karena semua pihak dari pemerintah bahkan dari si pemilik truknya nggak bisa mengetahui perjalanan si supir truk dari satu titik ke titik lainnya. Tapi di sini konteksnya bukan berarti semua truk harus dikasih sertifikat halal. Tapi di sini truk yang melayani khusus pengiriman produk halal aja. Sebaiknya memang sertifikat halal pada truk-truk mereka. Dan jika kebijakan tersebut bisa diterapkan, jadi di sini ada pemisahan yang jelas antara truk halal khusus untuk pengiriman produk halal dan truk umum yang untuk pengiriman produk umum atau pengiriman produk yang nggak halal. Dan nggak semua armada harus dipaksa ikut sertifikasi halal ini, karena setidaknya ada segmen khusus di dunia logistik yang didedikasikan untuk rantai pasokan produk halal. Dan ini bisa jadi pasar baru buat pengusaha truk-truk yang ada di Indonesia saat ini. Tapi sebenarnya apakah sertifikat halal ini cuma sebuah gimmick pemerintah untuk mencari keuntungan lainnya dari birokrasi negara kita ini? Apa negara lain udah ada yang mencoba sistem truk bersertifikat halal ini? Jadi sebenarnya di luar negeri udah banyak yang lebih maju soal truk bersertifikat halal ini. Contoh negara yang udah menerapkan truk bersertifikat halal ini adalah Malaysia. Yang mana Malaysia adalah salah satu pelopor industri halal di dunia pada saat ini. Dan karena hal itu juga negara Malaysia pun udah punya logistik halal certification. Yang mana dari truk pengiriman, gudang, sampai ke cold storage-nya pun udah punya standar halal tersendiri. Dengan halal itu semua, artinya negara Malaysia benar-benar menjaga agar produk halal tidak tercampur atau terkontaminasi dari awal sampai akhir. Dan ini jadi nilai jual tambah bagi produk mereka ke pasar dunia, terutama negara-negara muslim yang ada di belahan dunia ini. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang terkenal dengan negara penduduk muslim terbesar di dunia, justru masih ketinggalan tentang hal-hal mengenai sertifikasi halal ini di jalur pengiriman logistik barang-barangnya. Sangat ironis kan? Jadi intinya kenapa truk Indonesia udah harus mulai punya sertifikat halal, karena ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal bisnis, kepercayaan, dan masa depan industri logistik kita agar menjadi lebih baik. Walaupun banyak yang menentang akan hal sertifikat halal ini pasti akan ribet dan menyusahkan, kalau semuanya dikelola dengan baik dan benar pasti akan memberikan efek yang positif juga buat masyarakat yang ada di Indonesia. Dan dengan adanya truk yang bersertifikat halal ini juga, ini bisa menaikkan derajat supir dan mobil truk yang memiliki sertifikat halal tersebut di mata masyarakat Indonesia. Yang mana yang tadinya truk cuma dianggap sebagai pengangkut barang dari satu titik ke titik lainnya, kalau ada truk dengan sertifikat halal ini bisa ngebuat mereka menjadi naik kelas dan jadi bagian penting dalam sistem rantai halal nasional yang berada di Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Kalian setuju atau nggak setuju dengan keberadaan truk yang bersertifikat halal ini jika sudah mulai diterapin di negara Indonesia? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.